Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera, semua kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik anak-anakku, kalau kemarin kalian mengerjakan tugas mencari materi, kali ini izinkan Bapak menjelaskan materinya sebentar, oke? Baik, kita mulai saja. Judulnya itu adalah penjelajahan bangsa Eropa. Jadi ini terjadi kurang lebih sekitar abad ke-13 sampai dengan ke-15 Masehi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada gambar sebuah perahu layar. Ini kurang lebih gambar yang digunakan oleh bangsa Eropa zaman dulu itu untuk berlayar. Jadi masih sangat menggunakan tenaga angin. Kita lihat di sini banyak layarnya gede-gede, ya. Nah, supaya stabil ini ceritakan zaman dulu itu mereka membawa batu bata. Jadi supaya kapal tidak oleng, si perahu ini ketika berlayar itu dikasih batu bata. Nanti ketika pulangnya batu bata tersebut diganti dengan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Nah, salah satu buktinya kalau kalian main ke Taman Sari, daerah Borobudur itu di situ ada satu bangunan di depan kalau tidak salah gedung Rektorat ITB. Itu ada satu gedung yang sebut apa ya? Yang batu batanya bangunan rumah tersebut dibawa dari batu bata bekas diangkut kapal Belanda yang datang ke Indonesia. Itu ada buktinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pengertiannya penjelajahan samudra itu adalah ekspedisi-ekspedisi mencari daerah baru, menjelajahi lautan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kurang lebih mulai abad ke-15 sampai dengan akhir abad ke-18. Sekali lagi, pelakunya itu adalah bangsa Eropa, ya. Nah, latar belakangnya atau penyebab kenapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra atau mencari daerah baru yang pertama itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Ya, ini jatuhnya kota Konstantinopel, ya. Tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani. Jadi kalau kami Turki Ottoman, maaf. Kalau kalian nanti sering buka YouTube, kalian bisa lihat filmnya Muhammad Al-Fatih 1453 itu menceritakan bagaimana gigihnya seorang Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, kota ini penting pada masanya. Kenapa? Karena ini merupakan ibu kota dari Romawi Timur zaman dulu. Jadi zaman dulu itu Romawi sudah terpecah menjadi dua, Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat itu di Itali sekarang, di kota Roma, Vatikan, dan satu lagi itu ada di Konstantinopel pusatnya, yaitu daerah Turki sekarang. Nah, Konstantinopel itu zaman dulu, zaman baheula ya, abad ke-15, itu adalah toko segala ayana orang Eropa. Nah, jadi orang Eropa nyari apapun itu tinggal datang ke kota Konstantinopel. Nah, yang jadi masalah itu 1453 ditaklukkan oleh Turki, ya. Nah, ketika ditaklukkan oleh Turki, itu orang Eropa merasa kesulitan untuk berniaga di sana, ya. Akibatnya mereka untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari budak hitam, untuk mencari emas, mereka harus mencari sendiri ke daerah penghasilnya. Makanya dari situ dimulailah penjelajahan samudra ini. Kemudian berikutnya adanya 3G, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu mencari emas, Glory mencari kekuasaan, Gospel itu sambil menyebarkan agama. Yang ketiga, penemuan dalam bidang teknologi. Salah satunya kompas oleh Abdul Ibnu Majid, yang kedua ditemukan teropong oleh Galileo Galilei. Oke, berikutnya itu adalah black gold atau emas hitam. Apa yang maksudnya emas hitam? Ini adalah rempah-rempah, ya. Jadi mereka mencari dunia baru, mencari wilayah baru, mereka melakukan 3G tadi, kemudian mencari emas, mencari black gold juga, kemudian terakhir ada semangat reconquista. Semangat reconquista adalah semangat balas dendam. Nah, dendam kemana? Ini adalah dendam terhadap kekuasaan Islam. Penyebabnya apa? Karena sebelum abad ke-15 itu Eropa pernah dikuasai oleh Islam. Ingat kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Dimana hampir seluruh jazirah Eropa itu dikuasai oleh Islam. Nah, ketika Islam berkuasa di Eropa, itu orang Eropa di sana merasa seolah-olah Islam menjajah mereka. Nah, jadi ketika kekuasaan Islam bisa dapat dihancurkan, timbul rasa dendam terhadap orang Islam. Mereka cari daerah baru sambil mencari kekuasaan Islam untuk ditindas, oke? Karena ada semangat reconquista.
Nah, ini kurang lebih keadaan atau gambar lukisan Muhammad Al-Fatih ketika akan menyerang kota Konstantinopel. Ini suasana pertempurannya, kalian bayangkan gimana serunya, tonton aja filmnya, ada di YouTube kalau kalian mau. Nah, ini nyambung ke teropong tadi, penemuan teropong oleh Galileo Galilei. Nah, ini kalian pernah ke pantai. Nah, kalau kalian pernah ke pantai, itu ketika kalian menghadap ke tengah laut, itu kalian akan menemukan garis lurus di sini. Ya kan? Nah, garis lurus ini disebut sebagai batas cakrawala. Apa batas cakrawala? Itulah kemampuan mata kita untuk melihat titik terjauhnya itu. Namanya batas cakrawala. Nah, zaman dulu itu orang Eropa ketika pada masa abad ke-8 mereka punya pendapat. Kalau misalnya perahu berlayar sampai ke sana, melewati garis lurus ini, itu si perahu atau si kapal akan hilang di telan bumi. Kenapa? Karena di balik garis lurus ini itu ada jurang yang sangat dalam. Nah, kalau kalian anak IPS, itu kalian akan bahas masalah ini di dalam sejarah peminatan. Cuman kalau anak IPA itu nggak ada sejarah peminatan, jadi untuk materi ini tidak akan terlalu jauh Bapak jelaskan. Nah, yang pasti pada zaman dulu orang-orang berpendapat, orang Eropa berpendapat, jadi kalau kita berlayar melebihi garis khatulistiwa ini atau batas cakrawala ini, kapal kita akan tenggelam. Kenapa? Kan menurut mereka zaman dulu bumi itu bukan berbentuk bulat, tapi bumi itu berbentuk kotak. Jadi kalau kalian melewati garis ini itu ada ujung yang sangat dalam. Makanya orang Eropa zaman dulu tidak berani berlayar melewati batas cakrawala. Jadi mereka kalau berlayar selalu mengikuti garis pantai. Kenapa? Takut ke tengah laut. Kenapa takut? Takut hilang di telan bumi. Bumi kotak tea gini kan. Oke? Nah, tetapi hal ini kemudian terbantahkan ketika ditemukannya satu alat yang boleh dikatakan modern pada masanya yaitu teropong oleh Galileo Galilei. Nah, dengan teropong ini orang bisa melihat bahwa di balik garis lurus ini, ya, di balik batas mata kita manusia bisa melihat, itu ternyata masih ada laut yang sama ratanya. Kenapa? Dengan teropong kita akan dibantu untuk melihat lebih jauh. Nah, mulai dari sini orang Eropa akhirnya kembali berani menjelajahi lautan lebih ke tengah. Mereka lebih berani mengeksplorasi lautan. Kenapa? Udah ketahuan bahwa ternyata di balik garis lurus ini bukan jurang yang sangat dalam, tetapi laut yang sama ratanya. Nah, ini ditambah lagi dengan penemuan peta yang mengakibatkan orang Eropa semakin mudah untuk bernavigasi. Jadi mereka mau kemanapun ada peta, lebih mudah. Mereka tahu posisi kalian di mana, mau kemana juga kelihatan. Ditambah lagi dengan kompas nanti penunjuk arah. Oke? Nah, itu beberapa penemuan yang membantu masyarakat Eropa dalam melakukan penjelajahan samudera. Nah, ini Galileo dengan teropongnya. Dengan alat ini, manusia dibantu untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, penjelajahan dunia itu dasar hukumnya adalah terjadinya perjanjian Tordesillas. Pencetusnya itu Paus Alexander VI. Ini terjadi antara dua negara Eropa pada saat itu yang menjadi kerajaan maju pada zamannya, yaitu Portugis dan Spanyol. Nah, menurut perjanjian ini, wilayah dunia dibagi dua. Satu milik Spanyol, satu milik Portugal atau Portugis. Nah, pembatasnya itu adalah Kepulauan Tanjung Verde di pantai barat Afrika. Nanti kita lihat petanya seperti apa. Nah, akibatnya Portugal mereka mencari rempah-rempah, mereka mencari Asia itu lewat jalur Afrika. Sedangkan Spanyol menuju Asia mencari rempah-rempah melalui benua Amerika. Oke, kita lihat nanti berikutnya. Nah, ini. Jadi Spanyol dan Portugis, Spanyol dari sini, ya, kita tarik garis lurus. Ini ketika dia mencari Asia, muter dulu ke Amerika. Nanti muter ke sini terus, ke sini terus, ke sini terus, sampai ke Filipina, set, dari Filipina baru ke Maluku. Nah, sedangkan Portugis sebelah sini nih, kecil di sini depannya. Nah, Portugis dia kan menurut perjanjian Tordesillas itu dia lewat Afrika ke sini, ke Tanjung Harapan. Nanti Vasco da Gama lihat Tanjung Harapan nggak jadi, kayak disebut Cape de Hope. Nah, dari sini perjalanan dilanjutkan sini menuju ke Kalkuta.
ke India, di sini. Nah, dari India kemudian ke Malaka, dari Malaka mereka baru ke Maluku. Nah, ini kenapa terjadi perjalanan laut seperti ini? Latar belakangnya perjalanan terus. Nah, yang kuning ini, ya ini adalah pembatasnya wilayah dunia ini. Jadi sebelah sini jadi milik Spanyol, dan sebelah sini jadi milik Portugal. Oke, ini enak bener ya, mereka membagi dunia menjadi dua, sedangkan bangsa ini kebagian. Ya itulah hebatnya orang yang pada masa itu. Oke, sampai sini semoga mengerti. Nah, nanti Spanyol ke sini tadi sudah Bapak jelaskan ya jalurnya. Nanti penjajahan siapa saja bisa kalian perhatikan di sini. Kemudian sampai ke Maluku, sedangkan Portugis nanti ke sini. Dari sini dia ada yang ke Malaka, ada yang dari Malaka ke sini, baru ke Maluku. Nah, ini nanti jalur yang ketiga ini Belanda. Belanda pinter. Belanda tuh daerah sini ya. Dutch. Ya, kecil kotanya mah. Itu Belanda, dia pakai jalur Portugis. Sini Belanda ikuti jalur Portugis sini, dari sini dia langsung ke Pulau Jawa, ke Banten. Dia langsung nanti ke Australia, itu Belanda ya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ini tokoh-tokoh penjelajah samudra. Dari Spanyol ada Christopher Columbus nanti sampai ke Bahama, ada Pizarro sampai ke Peru, ada Magellan nanti sampai Filipina, ada Delcano sampai ke Maluku. Dari Portugal ada Vasco da Gama sampai ke India, Bartolomé Dias sampai Tanjung Harapan, Alfonso de Albuquerque sampai Malaka. Dari Belanda ada nanti Cornelis de Houtman Banten, ada Francis Drake dari Inggris dan James Cook ya. Ini beberapa tokoh penjelajahan samudra. Nah, ini gambar-gambarnya bisa kalian perhatikan, klasik memang. Ya, tapi inilah bagian dari sejarah dunia. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, dan aku semua. Bapak harapkan bisa mengerti. Nanti kalau ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan gunakan chat room untuk bertanya. Ya, nanti akan coba Bapak jelaskan. Jadi teman kalian pun jangan bisa menyimak pertanyaannya apa, penjelasannya apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.